Kita lanjutkan keterangan kemarin. Kemarin dari mana mas keterangan ini? Saya mana keterangan ini? Itu sampai ke batin. Sekarang sekarang fakola di surat Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakola, kemudian Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda setelah para sahabat menjawab bahwasanya kami semua sabar atas semua bala, ya, setiap semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami bersyukur atas segala kelapangan kenikmatan yang diberikan kepada kami. Dan yang ketiga, kami ridho dengan ketetapan hukum-hukum Allah kepada kami. Faqala alaihi salatu wassalam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, antum, adapun kalian semua, al mu'minuna, orang-orang yang mukmin haqqan, dengan hak, dengan benar. Imanan, maksudnya iman mutabiqan, yang sesuai lil waqi'i, dengan yang ada gitu, iman yang turun dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata beliau? Wa rabbil ka'bati, dan demi Tuhannya Ka'bah. Ya, demi Tuhannya Ka'bah. Artinya Ka'bah itu adalah yang punya Allah. Ka'bah itu Baitullah, ya. Makanya nanti mas, kalau mas nanti udah punya uang, udah usaha, udah keluarga, usahakan mas itu pergi ke tanah suci, ke Ka'bah. Punya niat dari sekarang, ya, punya niat dari sekarang. Kalau saya nanti udah punya uang, udah punya keluarga, udah mapan, usahakan bisa pergi ke Ka'bah sana yang ada di Mekah, tanah suci, ya, tanah haram sana. Karena coba mas bayangkan, orang semuanya menghadap ke Ka'bah nih, semuanya menghadap ke Ka'bah. Bahkan Ka'bah itu merupakan pusatnya bumi, ya, pusatnya bumi tengah-tengah nih. Kalau kita di Indonesia ini, kita menghadap ke barat meceng dikit. Nah, sini Indonesia meceng dikit. Kalau orang sebelah selatannya Ka'bah, maka dia menghadap ke utara. Kalau yang ada di sebelah utaranya Ka'bah, dia menghadap ke selatan. Yang ada di sebelah baratnya Ka'bah, dia menghadap ke timur. Semuanya ketemu di sana. Coba bayangkan, hatinya itu ke Ka'bah, hatinya menuju ke Ka'bah, ya. Walaupun lain ta'ala untuk Allah, tapi kan satu tujuannya des ke Allah. Nah, otomatis pusaran Ka'bah itu magnetnya besar, mas, istilahnya dayanya besar. Jadi kalau kita ke sana, kita sholat di depan Ka'bah, rasanya beda dengan kita sholat di sini. Karena begitu banyaknya rahmat Allah yang diturunkan oleh Allah di Ka'bah itu, gitu loh. Makanya mas, bapaknya berazam, walaupun cuma
cuma sekali untuk bisa berkali-kali bisa datang ke Ka'bah. Kayak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rabbil Ka'bah," dan demi Tuhannya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Jadi kita ini berarti bukan nyembah Ka'bah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang anti Islam, orang-orang yang benci Islam. Mereka mengatakan bahwasanya orang Islam itu nyembah Ka'bah. Mereka mengatakan bahwasanya orang Islam itu nyembah batu hitam. Salah. Kita itu adalah menyembah Allah. Ka'bah itu hanya sebagai pusat saja, ya kan? Coba Mas bayangkan kalau misalnya kita sholat gak menghadap ke Ka'bah, menghadapnya ke Allah sebenarnya. Kalau kita misalnya, kan Allah adalah goib bagi kita kan, Allah. Insya Allah nanti nyata di akhirat. Nah, kalau misalnya orang itu gak ditentukan Ka'bah, nyembahnya bisa kemana, menghadapnya bisa kemana aja nanti. Ada yang sholat ngadep ngalor gitu, ngetan mulon. Yang penting kan hatinya ke Allah. Nah ini, ya kan? Ini makanya Ka'bah itu sebagai pemersatu umat Islam, ya, pemersatu umat Islam. Rabbil Ka'bah, dan demi Tuhannya Ka'bah. Qala telah berkata Ba'dul Arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat, ya, ulama ahli ma'rifat itu ulama-ulama yang mengetahui tentang Allah dengan sebenar-benarnya, ahli ma'rifat. Ba'dul Arifin. Apa kata ulama ahli ma'rifat ini? As-sabru, adapun sabar, salatu maqamatin, itu ada 3 tingkatan. Tulis, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tarkus syakwa, meninggalkan ngadu. Wahya, adapun tingkatan yang pertama ini, yakni meninggalkan ngadu ini, darajatut tabi'in, derajatnya para tabi'in. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya ketika Mas dapat ujian, diuji oleh Allah, ya, apapun bentuknya, entah itu sakit, entah itu kehilangan barang, entah itu kehilangan sanak famili, keluarga, orang tua, anak, hilang apa saja, hendaknya kita tidak mengadu kepada manusia, tidak mengadu. Jadi kalau kita ngadu, yang kemarin saya sampaikan, ngadu, aduh, saya udah sakit segala macam ngadunya, harta saya hilang segala macam, ini ya aduannya. Ini seolah-olah mengadukan Allah, seolah-olah mengadukan Allah kepada makhluk yang di atas kemarin dulu, ya kan? Jangan kalian ngadu sebagaimana aku nggak pernah ngadu, gitu kan? Ya seingat ya, kalau kita dikasih ujian segala macam, jangan ngadu kepada makhlukku. Kalau kemarin Allah dalam makalah sebelumnya, sebagaimana aku tidak pernah mengadu ketika kemaksiatan, dosa-dosa kalian distorkan kepada saya, dibawa ke saya, kata Allah, nggak pernah aku adukan kepada para malaikat. Dan ini sabar atas segala bala. Ini kan nih, nggak ngadu kepada manusia, kecuali kepada orang yang memang bisa memberikan solusi yang benar-benar solusi, yakni kita ngadu
kepada guru kita, ya kan, tentang masalah kita, nggak masalah. Paling nanti guru kita bilang banyak istighfar, ya kan. Bahkan Imam Hasan Al Basri pernah diaduin oleh 3 orang ngadu. Yang pertama ngadu, wahai imam, ya wahai imam, kami, negeri kami, kampung kami, ya itu lama kagak hujan, tanah kami banyak yang kering. Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Ini ulama itu begitu, Mas, bukan gitu ya. Ya udah sini nanti bawa kambing gitu. Buat apa Imam? Buat apa Mbak? Misalnya ini, buat apa Mbak? Nanti disembelih di bawah pohon beringin. Di situ nanti juga ada maharnya sekian. Itu dukun tuh. Kalau ulama betul-betul gak begitu, ya kan? Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang kedua, datang kepada Imam Hasan Basri bercerita tentang gak punya anak. Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Ini pun tamu pulang. Yang ketiga, usahanya macet, banyak bayaran di luar, belum ada bayar segala macam, usahanya macet. Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Ternyata dengan 3 permasalahan yang berbeda, apa Mas? Perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena atas dosa-dosa kita itulah, ya kan? Atas dosa-dosa kita yang banyak itu sehingga Allah menurunkan yang namanya ujian kepada kita, bala kepada kita, bahkan azab itu, ya kan? Ngadu kepada orang yang bisa memberikan solusi. Jangan mengadu kepada orang yang nambah masalah itu. Apalagi kita ngadu kepada orang di bawah kita, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Paham? Itu yang pertama. Jadi tingkatan yang pertama, kata Ba'dul Arifin, sabar itu ketika dikasih bala, dikasih ujian, kasih penyakit, kebangkrutan dan lain sebagainya, tidak mengadu kecuali kepada Allah dan kepada orang yang memang bisa memberikan solusi kepada kita, yakni orang itu selalu mendekatkan diri, yakni menyuruh mendekat diri kepada Allah. Itu yang pertama, itu darajatut tabi'in. Yang kedua, waridho dan ridho bil makturi, pada takdir yang ditakdirkan, gitu. Wa darajatuz zahidin, yang kedua ini adalah derajatnya orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang zuhud ini orang-orang yang meninggalkan dunia, Mas. Dunia udah nggak ada hatinya, enggak. Dunia hanya ada di tangannya. Zuhud itu bukan harus nggak mau dunia, bukan, tetap dunia dicari untuk ibadah, gitu. Zuhud itu begitu. Dia punya macam-macam tetapi tidak nyampe ke hatinya, ya kan? Ini zuhud. Ridho, derajat yang kedua ini ridho. Kalau tadi tidak ngadu, yang kedua ridho bahwasanya
adalah merupakan takdir dari Allah. Ini takdir, dikasih macam-macam ujian, dikasih penyakit, ridho. Bahkan ridho itu cenderung senang gitu, ya kan, cenderung senang. Seperti siapa mas? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah, ya, karena irinya, hasutnya si setan. Ya Allah, Ayub itu iman kepadamu, Ayub itu ibadah kepadamu, taat kepadamu, patuh kepadamu, karena dia kaya, dia punya segalanya. Nabi Ayub itu orang kaya raya mas. Nabi Ayub itu kaya raya sebelumnya. Coba kalau dia gak punya apa-apa, pasti dia gak patuh sama lagi sama Engkau ya Allah. Setan, kamu jangan ngomong bintan. Itu kalau diterjemahkan bebas. Aku lebih mengetahui tentang hambaku. Enggak, coba deh. Setan coba. Kalau dia gak punya apa-apa, ya udah, coba kamu aja. Coba kamu uji dia. Uji itu nyuruh si setan. Baik ya Allah, akhirnya setan membunuh semua hewan piaraannya Nabi Ayub. Unta, sapi, kambing yang banyak dibunuh-bunuhnya sama setan, ya, dengan cara setan pastinya mati semuanya. Ini setan datang kepada Nabi Ayub, Ayub, tuh semua hewanmu pada mati. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah. Gak ada yang gak seperti itu. Kehilangan motor, alhamdulillah, kan kayak gitu. HP, alhamdulillah, gak usah kalau gitu. Kata setan ini, gimana ini Ayub nih? Kasih tahu, katanya pada piaraannya pada mati, alhamdulillah. Akhirnya anaknya, semua anak-anaknya dibunuh oleh setan dengan cara setan pastinya. Entah bukan dibunuh ini, kalau setan kan bisa istidrot mas. Setan itu istidrot, dikasih kekuatan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Istidrotnya setan, iblis lah, ini setannya iblis, karena itu musuhnya adalah nabi. Musuh nabi itu langsung iblis mas. Kalau tergantung dari tingkatannya. Setan itu musuh manusia tergantung dari tingkatannya. Kalau tingkat RT, ya tingkat RT. Kalau orang biasa, ini iblis. Kata iblis, tuh anak-anak pada mati tuh. Alhamdulillah. Kata setan, mana ini? Kenapa alhamdulillah itu? Kata si setan, kenapa kamu katakan alhamdulillah anak pada mati, hewan pada mati? Karena itu semua adalah amanah yang diberikan Allah kepada saya. Sekarang diambilnya lagi itu amanah, berarti saya sudah berkurang untuk memegang amanah. Ya Allah. Akhirnya semuanya mati. Semua rumahnya, dia mungkin punya rumah kan? Punya rumah dibakar semuanya oleh setan. Tetap aja alhamdulillah, akhirnya dikasih penyakit. Udah gak punya apa-apa mas, dikasih penyakit yang susah diobatin, penyakit yang menjijikkan, yakni korengan badannya, seluruh badannya korengan, sehingga semua penduduknya, semua masyarakat di sekitarnya, kampungnya mengusir Nabi Ayub. Semua istri-istrinya yang lain meninggalkan semuanya. Dan
satu istri Siti Rahmah yang menemani Nabi Ayub alaihissalam. Ya, bahkan sampai dikisahkan di situ Siti Rahmah hanya untuk mengganjal perut suaminya yang lapar, ya kan, dan dia juga lapar. Dia menjual rambutnya, ya, menjual rambutnya. Kisahkan sampai segitunya, Mas, tidak punya apa-apa. Dia diusir karena punya penyakit yang menjijikan seperti koreng, kudis gitu ya, pada seluruh badan. Sabar terus Nabi Ayub, bahkan dikisahkan penyakitnya itu selama 17 tahun. Masya Allah. Ada yang mampu gak? Susah. Akhirnya Allah kembalikan lagi karena kesabarannya. Allah kembalikan semua yang dia tadi diambil oleh Allah. Tuh, sabar, ridho dengan takdir. Yang ketiga, wal mahabbatu lil ibtila. Derajat yang ketiga. Makanya ini wahya darajatus siddiqin, ya, derajatnya orang-orang yang siddiq. Siddiq itu siapa? Yang dapat gelar siddiq? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini termasuk siddiq beliau. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dalam kondisi apapun nih, ya, dia selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Siddiq, nggak terpengaruh kayak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika semua orang pada murtad. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Isra dan Mi'raj beliau, maka semua orang pada banyak murtad, Mas. Murtad, kafir lagi. Tetapi Sayyidina Abu Bakar satu-satunya orang yang mempercayai dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau yang mengatakan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu aku percaya. Wah, ini nih Mas, iman yang kuat, siddiq, yang benar-benar luar biasa. Ini derajat paling tinggi, yaitu ketika bahkan minta diuji, ya kan? Minta diuji, karena tahu kalau orang diuji itu ujian itu akan naik kelas. Nah, paham? Ini derajat yang ketiga. Fafil hadis, maka di dalam salah satu hadis, ubudullah, beribadahlah kepada Allah ala ridho, atas ridho. Kalau beribadah kepada Allah ridho, senang, ya, nggak gerutu. Fa'ilam tastati, maka jika engkau tidak mampu ibadah dengan ridho, fa sabri, maka sabar, ya kan, sabar. Alamat takrahu, atas segala sesuatu yang kamu nggak suka, khairun, itu lebih baik, itu lebih baik kathirunnya banyak. Nih, jadi ketika ibadah itu ridho, senang, jalankan dengan senang. Yang kedua sabar, ya, sabar. Wal maqolatu, dan ada bermaqolah satu wal ishruna, yang ke-26, insyaallah besoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.
Subhanaka